Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 27 Januari 2025 bersama Pastor Givan Pati MSC dari California, Amerika. Selamat mendengarkan. Halo sahabat semuanya, salam Fresh Juice. Saya mengundang kita semua untuk larut dalam pembacaan kitab suci dan permenungannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu sepasang calon suami istri di tempat saya bertugas gagal menikah karena alasan tertentu. Terselip sesuatu yang tidak mengenakan karena perjuangan untuk bersatu akhirnya gagal. Keintiman relasi yang menjadi bingkai perjalanan mereka, ujung-ujungnya retak. Kenyataan ini membawa kita pada satu kesimpulan sederhana, yakni secara alami, manusia menghindari perpisahan dan lebih memilih untuk membenamkan diri dalam kenyamanan bersama dengan orang lain, apalagi dengan mereka yang dicintai. Dalam sejarah keselamatan, hal yang sama juga menggema dalam setiap usaha dan perjuangan untuk membenahi keretakan relasi antara Allah dan manusia. Tak henti-hentinya Allah menyatakan kerinduan hatinya untuk bersatu dengan ciptaannya, untuk bersekutu dengan manusia dalam kehangatan kasihnya. Sering dicuatkan bahwa tema besar karya keselamatan adalah soal relasi, yang mana pencipta dan ciptaannya ditempatkan dalam suatu keharmonisan dan diuntai dalam ikatan cinta yang begitu kuat. Bisa dibayangkan betapa indahnya. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita akan pentingnya kesatuan antara kita dengan Allah. Bersatu dengan Bapa di surga menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan beriman. Bahkan dosa menghujat Roh Kudus diangkat sebagai akibat dari ketiadaan kesatuan antara Allah dan manusia. Bapa kita di surga selalu mengundang kita untuk bersatu dengannya. Tiada waktu tanpa melayangkan keinginan dan kerinduan hatinya ini. Tetapi dia tidak pernah memaksa kita. Maka disebutkan keputusan kita untuk berada dalam keterpisahan dengan Allah dan mengesampingkan perjuangan untuk kembali bersatu dengannya adalah dosa yang tidak terampuni. Bukan karena Allah tidak mau mengampuni kita, tetapi kita sendiri yang menutup diri terhadap karya Roh Allah yang mau memberi rahmat pengampunan itu dan mau bekerja dalam diri kita.
Injil hari ini mengingatkan kita, kalau kita berada dalam kesatuan dengan Allah, maka kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan di dunia dalam kelimpahan rahmat-Nya. Bahkan kita akan disanggupkan untuk bertahan melawan cobaan dan godaan yang datang dari si jahat dalam segala bentuk dan manifestasinya. Jangan lupa, setan-setan zaman now tidak hadir dalam rupa yang menakutkan, tetapi dalam rupa yang mempesona plus menggiurkan. Kalau tampangnya mengerikan, kita kan lari. Tetapi kalau tampangnya menggoda, wah, itu akan menjadi daya tarik bagi kita untuk mendekat. Sampai-sampai nggak sadar lagi kalau kita sudah terperangkap dalam jerat buatan si iblis. Kesatuan kita dengan Tuhan menjadi modal untuk menangkal sepak terjang dari kekuatan yang berseberangan dengan kekuatan Tuhan. Kuat kuasa Tuhan akan menyempurnakannya, dan pasti Tuhan berada di pihak kita. Santo Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Keintiman relasi kita dengan Tuhan juga akan menjadi penyangga utama dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Saat ini sedang terjadi kebakaran di seputaran Los Angeles dan sekarang merambat sampai ke San Diego. Mel Gibson, salah satu korbannya, ketika diwawancarai berkata, peristiwa ini membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Dan kedekatan saya dengan Tuhan mampu membuat saya menemukan pesan indah di balik kejadian ini. Wow, berapa dari kita yang sanggup berkata seperti ini saat kita menjadi korban dari sebuah bencana atau musibah? Oh, pasti banyak ya. Karena para pendengar setia Fresh Juice kan memiliki iman yang tangguh, militan, plus lagi. Dan ketika kita melekatkan diri pada Tuhan, kita akan menerima segala rahmat yang diperlukan, sehingga bisa memaknai aneka peristiwa kehidupan dengan memakai kacamata iman. Hidup kita pun berbuah dalam semua kejadian yang diizinkan Tuhan untuk kita alami. Kalau itu yang terjadi, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, dan ujung-ujungnya nama Tuhan dimuliakan. Akhir kata, jalan-jalan ke pegunungan, jangan lupa mampir ke desa. Jalin relasi dengan Tuhan, bersamanya kita pasti bisa. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 27 Januari 2025. Terima kasih kepada Pastor Givan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.